Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang Bapak dan Ibu di pagi hari ini di acara press conference peluncuran program Literasi Keuangan Ibu Berbagi Bijak 2023. Sehat-sehat semua ya Bapak Ibu di sini. Kalau kami yang berada di sini, kami alhamdulillah sehat-sehat dan kami harap semua yang telah join di online atau secara daring ini juga dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Senang sekali dan merupakan suatu kebanggaan bagi saya, Lila Gianto, yang akan memandu keseluruhan acara kita sampai kurang lebih jam 12 siang nanti. Dan izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke agenda acara berikutnya, yaitu tamu-tamu kehormatan kita pada pagi hari ini yang tentu saja telah bergabung bersama kami. Yang terhormat dan selamat pagi kami ucapkan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Uno. Selamat pagi, Mas Menteri. Yang kami hormati Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Horas PM Tarihorang. Selamat pagi, Pak. Juga Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Ibu Yunita Resmisari, yang pada pagi hari ini diwakili oleh Ibu Elsya MS Chani. Selamat pagi, Ibu. Dan juga selamat bergabung, selamat pagi kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil atau Kang Emil, Kang Kamil. Kang Ridwan Kamil yang diwakilkan pada pagi hari ini oleh Bapak Dr. Andes Kusmana Hartaji MM selaku Kepala Dinas Koperasi Unit Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Dan juga Bupati Tasikmalaya telah hadir bersama kita Bapak Ade Sugianto yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Idwan Ridwan selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya. Selamat pagi juga kepada Camat Singaparna, Damang Pak, Bapak Yana Suryana, dan juga saya perlu menyapa nih Bapak Riko Abdurrahman, Presiden Direktur Visa Indonesia, dan juga Bapak Widiananto Sutanto, Head of Corporate Communication dari Visa Indonesia, Bapak Adi Setio dari Maxi Consulting. Saya mengucapkan selamat pagi dan merupakan suatu kebanggaan bagi kami semua, Bapak Ibu dapat hadir di sini memenuhi undangan kami dan juga rekan-rekan media. Dan halo rekan-rekan dari Maxi Consulting sebagai penanggung jawab teknis serta para mentor dan narasumber yang juga akan berbagi ilmu dan mendampingi ibu-ibu UKM dalam rangkaian Ibu Berbagi Bijak. Terima kasih telah meluangkan waktu Bapak dan Ibu dan ibu-ibu yang semua berada di manapun Anda berada. Selamat pagi, senang sekali saya sebagai bagian dari ibu-ibu juga, karena saya juga seorang ibu ya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita diberikan nikmat sehat pada pagi hari ini untuk menghadiri acara press conference yang tadi telah saya sampaikan, yaitu peluncuran kampanye literasi keuangan Ibu Berbagi Bijak 2023. Kita semua sehat dan siap untuk mendengarkan semua info-info penting sampai kurang lebih jam 12 siang nanti. Nah, karena kita sudah semangat, masih pagi, kita yuk sama-sama boleh juga sambil menyanyikan atau kita bersikap sempurna dimanapun Anda berada, duduk juga boleh. Kita akan mendengarkan lagu kebangsaan kita terlebih dahulu, Indonesia Raya.
Terima kasih Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Bapak dan Ibu, di tahun 2023 ini, Visa kembali hadir dengan program Ibu Berbagi Bijak, sebuah program literasi keuangan yang diluncurkan pertama kalinya yaitu pada tahun 2017 yang lalu. Dengan satu tujuan utamanya yaitu ingin memberdayakan perempuan agar memiliki pemahaman manajemen keuangan yang lebih baik, dan yang ini yang paling penting nih, meraih kebebasan finansial. Waduh, kalau tadi Indonesia sudah merdeka, perempuan-perempuan juga harus bisa merdeka dong ya, bebas dari kesulitan-kesulitan finansial. Nah, program ini telah membantu ribuan perempuan dan pelaku UMKM perempuan di Indonesia, dan juga meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya manajemen keuangan serta cara mengelola dan mengembangkan bisnis kita nih para perempuan. Dan tidak sendirian, Visa juga menggandeng Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tasikmalaya, serta pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Kecamatan Singaparna dalam mendukung pelaksanaan kampanye Ibu Berbagi Bijak tahun 2023 ini. Nah, mengawali Ibu Berbagi Bijak dan apa sih yang berbeda di tahun 2023 ini? Mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Riko Abdurrahman selaku Presiden Direktur dari Visa Indonesia. Untuk itu, Bapak dan Ibu, mari bersama saya kita sambut Bapak Riko. Terima kasih, Lila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata Ekonomi dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Horas Tarihoran dari OJK, Ibu Elsa dari Bank Indonesia, Bapak Kusman Hartaji yang mewakili Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, Bapak Iwan Ridwan yang mewakili Bupati Tasikmalaya, Bapak Ade Sugianto, Pak Yana Suryana, Camat Singaparna, Pak Ardi Setio dari Maxi Consulting, dan bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan media, dan ibu peserta program Ibu Berbagi Bijak tahun 2023. Saya mengharapkan bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang telah hadir secara online pada hari ini selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya menghadiri peluncuran kampanye Ibu Berbagi Bijak 2023, program literasi keuangan Ibu Berbagi Bijak 2023 Go Digital, Go Global. Ini adalah program literasi keuangan yang dilakukan oleh Visa semenjak tahun 2017 dengan satu tujuan, memberdayakan pelaku usaha perempuan untuk mendapatkan keterampilan dalam manajemen keuangan yang lebih baik dan juga untuk mengembangkan bisnisnya. Setelah tahun 2017 kita luncurkan secara skala kecil, program ini bertransformasi menjadi program literasi keuangan dan inkubasi bisnis yang secara khusus ditujukan untuk pelaku UMKM perempuan, di mana programnya menggunakan pendekatan gabungan antara online dan offline dengan serangkaian lokakarya, workshop, pendampingan, mentoring, dan juga business matching. Sejak tahun 2017, program ini sudah berhasil menjangkau sekitar 1.100 peserta lokakarya, workshop, dan juga 778 UMKM yang dipimpin oleh perempuan, dan bisa menjangkau melalui media sosial sekitar 36.000 perempuan di seluruh Indonesia. Jadi kami terus akan berdedikasi untuk meningkatkan literasi keuangan dari UMKM perempuan, karena sering mereka merupakan tulang punggung keluarga. Kenapa ditujukan untuk perempuan? Karena kami percaya ibu-ibu itu merupakan agen perubahan yang bisa
menyebarkan pengetahuan manajemen keuangannya dan juga berkontribusi terhadap pemberdayaan komunitas lokal. Tahun ini program ini akan kami lakukan bersama 300 UMKM di Kecamatan Singaparna, Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya, yang sudah terkenal dengan produk kerajinan dan kulinernya. Di mana mudah-mudahan kita bisa bersama-sama 300 UMKM ini mereka mengembangkan bisnis mereka dengan beralih ke digital platform melalui onboarding di e-commerce marketplace dan juga melebarkan mindsetnya untuk berekspansi dan berorientasi ekspor dalam mengembangkan bisnisnya sehingga mereka mendapatkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Akhir kata, pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada OJK dan Bank Indonesia yang selalu mendukung program ini sejak dari awal peluncurannya. Terima kasih juga kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dan Camat Singaparna, beserta dinas-dinas terkait lainnya. Dan tidak lupa terima kasih juga kepada partner kami, Maxi Consulting, yang terus mendukung kami untuk mewujudkan misi kami untuk terus membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia melalui ibu-ibu yang hebat yang pernah dan sedang bergabung dalam program ini. Ibu Berbagi Bijak 2023, Go Digital, Go Global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pembukanya, Pak Riko. Saya sebagai ibu-ibu juga merasa senang ya dapat hadir di sini. Alhamdulillah, programnya bagus sekali. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan media, kita lanjutkan dengan sama-sama mendengarkan sambutan dari Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang kami hormati Bapak Horas PM Tarihoran. Pagi Pak, silahkan Pak. Dicoba dulu Pak mikrofonnya Bapak karena belum terdengar nih suara Bapak. Baik. Beres Pak, silahkan Pak Horas. Saya di mute tadi. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno, rekan saya dari Bank Indonesia, Ibu Elsia Chania, apa kabar, Mbak? Gubernur Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian Bupati Tasikmalaya yang dalam hal ini juga diwakili oleh Bapak Iwan Ridwan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, dan Pak Riko, Presidir Visa Indonesia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena sampai dengan pagi ini kita masih dikaruniai kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama di acara program literasi keuangan Ibu Berbagi Bijak 2023 oleh Visa Indonesia. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Visa Indonesia ya, yang telah rajin melakukan kegiatan ini sejak 2017 tadi. Sehingga nanti kita harapkan ini bisa lebih mendorong lagi peningkatan percepatan literasi keuangan masyarakat, khususnya untuk segmen ibu rumah tangga dan UMKM. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sedang berada dalam era disrupsi ya, disrupsi di mana banyak perubahan yang terjadi, bukan hanya perubahan tapi lompatan-lompatan yang terjadi karena kemajuan
teknologi, ya, inovasi teknologi dan digitalisasi yang demikian pesatnya, gitu ya. Sehingga tantangan yang kita hadapi, baik dalam dunia perekonomian maupun industri keuangan juga semakin kompleks, gitu ya. Dan harus kita akui bahwa sekarang ini tidak ada satupun aspek kehidupan kita yang tidak terlepas dari aspek keuangan, gitu ya. Nah, jadi dengan demikian maka literasi keuangan, ya, atau financial literacy ini menjadi penting, ya, bahkan sekarang sudah menjadi salah satu essential life skills yang perlu dipahami dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, ibu rumah tangga, dan UMKM kita. Nah, mengapa demikian? Karena dengan pemahaman yang baik, dengan literasi keuangan yang baik, kita harapkan masyarakat kita semakin cerdas, ya, secara keuangan, semakin merdeka secara finansial, dan bebas dari berbagai macam jebakan-jebakan yang terjadi sekarang di dunia keuangan, ya, jebakan investasi bodong, ya, jebakan utang yang non produktif dan sebagainya, gitu ya. Nah, dengan demikian nanti kita harapkan melalui kegiatan ini, ya, dengan literasi keuangan yang semakin baik, masyarakat kita semakin mampu merencanakan dan mengelola keuangan, baik pribadi, individu, keluarga, ya, maupun UMKM-nya, usahanya dengan lebih efektif dan lebih efisien lagi, gitu ya. Sehingga nanti apapun tujuan keuangan dari masyarakat kita itu akan semakin mudah dicapai. Masalahnya adalah Bapak Ibu sekalian, saat ini harus kita akui bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat kita masih rendah, gitu ya, masih rendah. Survei yang kami lakukan di BI tahun 2022, indeks literasi kita masih sekitar 49,68%. Ya, dan ini dibanding dengan inklusi keuangan, ya, akses keuangan masyarakat kita di tahun yang sama sudah mencapai 85,10%. Meskipun kedua indeks ini meningkat setiap tahun, tapi gap-nya tetap ada, gitu ya. Gap antara tingkat inklusi yang tinggi dengan tingkat literasi yang rendah itu masih ada. Nah, ini yang perlu kita percepat, ya, pengurangan gap ini, sehingga nanti masalah-masalah yang terjadi sekarang di industri keuangan kita ini bisa kita kurangi, gitu ya. Kita sudah tahu sendiri sekarang banyak yang terjadi di masyarakat, ya, yang kita kenal dengan yang namanya money scam, ya, modusnya macam-macam, ada social engineering, penipuan PIN, OTP, ya, macam-macam, gitu ya. Nanti mungkin teman-teman konsultan bisa menjelaskan kira-kira apa-apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat kita. Nah, dengan demikian pada kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa syukur alhamdulillah, ya, untuk secara segmen, ya, khusus untuk perempuan dan ibu rumah tangga, pada tahun 2022 indeks literasinya sudah lebih baik, gitu ya. Bahkan untuk pertama kalinya di tahun 2022 itu sudah lebih tinggi daripada indeks literasi laki-laki, gitu ya. Nah, di tahun 2022 indeksnya sudah mencapai 50,33%. Ya, sementara laki-laki masih sekitar 49,7%, gitu ya. Nah, jadi artinya sesuai dengan pepatah juga, ya, kalau kita mengedukasi satu orang ibu, kita mengedukasi satu generasi, katanya, gitu ya. Nah, kalau kita mengedukasi satu orang laki-laki, kita hanya mengedukasi satu orang, gitu ya. Nah, jadi artinya ini sudah merupakan langkah yang tepat untuk kita mulai memberikan literasi keuangan melalui edukasi kepada para ibu rumah tangga, ya, sebagai soko guru, ya, atau tiang ekonomi dan keuangan keluarga. Jadi nggak salah juga kalau di sini ada Ibu Elsa, ya, Menteri Keuangan kita juga perempuan, gitu ya. Jadi nggak salah pilih kita. Itu kira-kira yang kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Pak Riko, kami berharap ini bisa terus berlangsung acara ini dan seperti ini, dan kami juga dari OJK siap mendukung, dan akhirnya nanti materi-materi yang diberikan itu sudah kira-kira sudah disesuaikan, ya, sudah di-customize dengan kebutuhan peserta kita. Nah, sehingga nanti mereka punya, kawan-kawan kita, ibu-ibu rumah tangga dan UMKM kita punya pemahaman yang luas, gitu ya, baik tentang lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan yang ada, kemudian terampil menggunakannya, dan lebih penting lagi mereka punya keterampilan untuk mengelola keuangan yang baik. Itu paling penting lagi, gitu ya. Jadi ini mendasari semua itu menjadi dasar dari semua tujuan-tujuan yang kita harapkan dari kegiatan-kegiatan edukasi keuangan ini. Dan tak lupa nanti kami harapkan agar seluruh peserta bisa
juga mengikuti program-program edukasi keuangan yang kami lakukan di OJK secara digital ya. Kami punya Learning Management System OJK, namanya LMSku, ya, alamatnya di lmsku.ojk.go.id, ya, silakan, itu free, gratis. Bahkan nanti ibu-ibu yang mengikuti atau bapak ibu anggota UMKM yang mengikuti program-program tersebut itu bisa mendapatkan sertifikat gitu ya. Nanti mudah-mudahan kalau sudah punya sertifikat gitu, kalau pinjam di bank itu bisa membantu ya, artinya sudah lulus ya secara pengenalan produk dan jasa keuangannya dari OJK gitu ya. Nah, demikian juga nanti itu ada poin-poin yang bisa ditukarkan dengan merchandise yang bagus dari OJK. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita punya pengetahuan yang baik tentang industri jasa keuangan kita untuk kedepannya. Demikian juga kami punya program-program media sosial ya, silakan diikuti ya. Kami punya Sikapi Uangmu namanya, baik Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Dan kami berharap kiranya program ini bisa membawa manfaat, ya, bisa membawa manfaat bagi negara kita tercinta berupa peningkatan literasi keuangan yang lebih baik lagi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik juga dan pemerataan pendapatan yang lebih baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Horas. Waduh, menarik sekali ya Pak, banyak fakta-fakta yang Bapak sampaikan. Dan ada satu oleh-oleh tadi yang tidak akan saya lupakan. Kita memang perlu meningkatkan life skill kita mengenai keuangan. Iya, baik Bapak dan Ibu, rekan-rekan media sekalian, kita lanjutkan kebersamaan kita dengan mengundang Kepala Departemen Pengembangan UMKM dari Bank Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Grup Pengembangan UMKM dan Keuangan Inklusif, kepada Ibu Elsya MS Chani. Selamat pagi Bu Elsya, boleh dites dulu Bu suaranya Bu? Selamat pagi. Wah, mantap, sudah siap. Emang kalau ibu-ibu tuh mantap ya. Bu Elsya, silahkan. Oke, terima kasih. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Yang kami hormati tentunya Bapak Riko Abdurrahman selaku penyelenggara, Presiden Direktur dari Visa Indonesia. Yang kami hormati juga sahabat kami, Pak Horan, Bang Horas Tarihoran, Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK. Yang kami hormati Bapak dan Ibu yang mewakili Gubernur Jawa Barat, mewakili Kabupaten Tasikmalaya, dan mewakili Kecamatan Singaparna yang saat ini menjadi wilayah di mana ibu-ibu yang mengikuti pelatihan Ibu Berbagi Bijak berdomisili. Serta tentunya Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu peserta, partisipan, hadirin pada peluncuran kampanye literasi keuangan Ibu Berbagi Bijak pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu pertama-tama kita akan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan berkahnya kita semua bisa ada hari ini. Semoga juga kita bisa menjalankan kegiatan yang bermanfaat dan produktif dalam keadaan sehat pada acara peluncuran kampanye literasi keuangan Ibu Berbagi Bijak 2023. Kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Visa Indonesia yang sejak tahun 2017 telah berkontribusi untuk meningkatkan keterampilan baik manajemen keuangan maupun kapasitas usaha, dengan harapan tentunya berkembang, yang saat ini berkembang juga menjadi literasi keuangan UMKM dan inkubasi bisnis. Harapan kami ini tentu akan menjadi satu kegiatan yang akan mendukung tadi Pak Horas, penguatan literasi keuangan, dan tentunya kemampuan dan kapasitas usaha ini akan mendukung inklusi keuangan, karena nanti saya akan coba cerita sedikit juga betapa pentingnya kapasitas usaha, kapasitas untuk
membangun skill, kapasitas untuk menghasilkan, meningkatkan pendapatan ini terhadap kualitas dari inklusi keuangan yang kita selalu upayakan bersama. Bapak Ibu yang berbahagia, sesuai dengan angka BPS tahun 2020, memang perempuan ini merupakan kelompok yang penting karena jumlahnya di Indonesia sudah mencapai hampir 50%. Angka sementara dari Kemenkop UKM di tahun 2019 memperkirakan bahwa dari 65 juta pelaku UMKM di Indonesia, 64,5% diantaranya digerakkan oleh perempuan. Jadi kira-kira berapa tuh? 40 juta lebih adalah perempuan. Pengalaman kami di dalam melakukan pembinaan UMKM, literasi keuangan, pembinaan kelompok berpenghasilan rendah, untuk pemberdayaan kelompok subsisten, itu juga menunjukkan sebagian besar adalah perempuan. Angkanya bisa ada di atas 90%. Namun angka BPS tahun 2022 juga menunjukkan indeks yang menggambarkan kualitas hidup dengan indikator antara lain harapan hidup, angka melek huruf, dan pengeluaran per kapita, menunjukkan bahwa indeks untuk perempuan itu lebih rendah, masih angkanya 69,2, sementara indeks untuk penduduk laki-laki 76. Jadi masih ada gap di dalam kualitas hidup populasi perempuan ini. Kesenjangan terjadi juga pada partisipasi di angkatan kerja, yaitu perempuan itu 53,3%, tetapi laki-laki itu 82,3%. Jadi masih ada potensi yang belum berhasil kita realisasi, namun ini bisa berpotensi untuk terus dikembangkan dan diperkuat. Selanjutnya mungkin kita juga melihat sendiri, tadi Pak Riko, maupun Ibu Lila dan Pak Horas juga menunjukkan bahwa kiprah perempuan dalam perekonomian tentu sudah membuktikan banyak hal. Pelaku usaha perempuan mendominasi sektor potensial seperti ekonomi kreatif, meskipun masih ada tantangan bagi perempuan di Indonesia dalam menjalankan usahanya. Beberapa tantangan yang kami lihat misalnya dukungan keluarga atau pasangan, kesulitan dalam mengakses perizinan, ini terkait juga tentunya dengan kapasitas perempuan dalam melakukan usaha dan kemampuan untuk mendapatkan akses pasar. Nah, Ibu Berbagi Bijak sebagai inkubasi usaha diharapkan akan mampu membangun unit usaha pengusaha-pengusaha perempuan yang lebih mampu. Nah, jadi kami juga berharap kegiatan atau gerakan Ibu Berbagi Bijak ini dapat berkontribusi juga kepada upaya kami di Bank Indonesia dan tentunya di OJK untuk mendukung stabilitas sistem keuangan, karena unit usaha yang sudah terliterasi keuangan secara baik, sudah mendapatkan dukungan dalam penguatan kapasitas usahanya, bahkan didorong tadi Pak Riko untuk go digital, go ekspor, tentunya akan menjadi unit usaha yang produktif, berkelanjutan, dan pada akhirnya akan berkembang dan membutuhkan dukungan pinjaman dari layanan keuangan. Jadi akses keuangannya bukan sekedar rekening, tetapi juga akan mampu memanfaatkan produk-produk keuangan dari perbankan maupun non-perbankan, layanan keuangan formal, dan pada akhirnya akan membawa kita kepada pembiayaan pembangunan nasional yang lebih berimbang, di mana pinjaman dari sektor keuangan ini semakin inklusif, semakin tersebar kepada kelompok yang lebih luas, tidak terkonsentrasi pada segelintir atau sebagian kecil dari debitur yang besar. Kembali kepada rasio pembiayaan ini, saat ini rasio pembiayaan UMKM di Indonesia ini masih relatif rendah, yaitu sekitar 20%. Kadang 21, kadang 22, tapi angkanya tidak jauh bergerak dari 20 hingga 22. Menjadi harapan dari Bapak Presiden kita dan tentunya dari kita semua agar angka ini bisa segera meningkat
secara signifikan, bahkan bisa mencapai 30% dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia? Bank Indonesia mencoba melakukan penguatan jadi kebijakan dari sisi supply untuk mendorong UMKM, mendorong perbankan untuk menyalurkan kreditnya yang lebih besar kepada UMKM. Jadi dengan memberikan insentif, memberikan kebijakan-kebijakan lain baik dalam bentuk diskon dari giro wajib minimum dan lain sebagainya, dan juga ada kebijakan untuk membuat transaksi yang lebih efektif dan efisien, misalnya dengan melaunching BI Fast yang meringankan biaya transfer dan juga adanya KRIS. Lalu dari sisi demand, Bank Indonesia juga melakukan upaya pengembangan UMKM, tentunya bersinergi dengan kementerian, lembaga, dengan OJK juga, dengan industri, akademisi, pemerintah daerah, bersama dengan kantor perwakilan kami di seluruh Indonesia. Jadi berbagai kebijakan dilakukan seperti yang dilakukan dalam Ibu Berbagi Bijak ini untuk mendorong penguatan dari sisi demand, yaitu UMKM yang produktif dan dapat berusaha secara berkelanjutan, mampu go digital, meningkatkan daya saingnya hingga sampai kepada go ekspor. Nah, kembali kepada upaya pembinaan yang kami lakukan, kami juga akan mencoba meng-highlight betapa pentingnya penguatan kapasitas daripada Bapak Ibu yang menjadi usaha kecil, usaha mikro dalam mendukung inklusi keuangan. Jadi kalau kita lihat angka dari Global Findex tahun 2021, kita masih melihat ada banyak saudara kita yang belum terhubung dengan layanan keuangan formal. Nah, ketika kita dalami lagi, kita melihat bahwa 70% lebih, tepatnya 71,08% dari penduduk Indonesia yang belum terhubung kepada bank, kepada layanan keuangan formal, belum punya rekening, belum bisa memakai, itu alasannya adalah karena tidak punya uang. Nah, dalam hal ini kita semakin menyadari bahwa pendekatan untuk mendorong inklusi keuangan tidak cukup dengan literasi, tetapi harus juga diiringi dengan dilengkapi. Nah, literasi keuangan tentu sangat-sangat penting, namun harus dilengkapi juga dengan langkah pemberdayaan ekonomi. Inklusi keuangan harus seiring dan sejalan dengan upaya dengan penguatan atau memberdayakan secara ekonomi saudara-saudara kita yang masih belum terinklusi secara keuangan. Jadi inklusi keuangan dan inklusi ekonomi harus berjalan seiring dan sejalan. Nah, di dalam mendorong inklusi ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia, BI berpedoman kepada kerangka kerja atau strategi nasional ekonomi dan keuangan inklusif yang didukung oleh 3 strategi penting, yaitu satu, peningkatan akses dan literasi keuangan. Yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi itu tadi. Dan yang ketiga adalah harmonisasi kebijakan. Ini artinya bahwa kita harus mengharmonisasikan kebijakan dari sisi supply, sisi demand di Bank Indonesia dengan kementerian dan lembaga, melakukan perluasan dari proyek-proyek yang berhasil dan mereplikasinya bersama dengan kementerian lembaga, pemerintah daerah, swadaya masyarakat, bahkan juga bekerja bersama dengan akademisi di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, BI sejak tahun 2021 telah mengembangkan kelompok berbasis kelompok subsisten. Jadi pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok dengan target adalah kelompok subsisten, yaitu kelompok yang berpenghasilan rendah. Kami sudah melakukan piloting di 8 kantor perwakilan Bank Indonesia dan saat ini sudah direplikasi di direplikasi dalam bentuk 91 proyek atau kelompok di 46 wilayah kantor perwakilan Bank Indonesia. Nah, kelompok-kelompok yang diberdayakan ini dengan pendekatan yang kurang lebih mirip dengan ide yang ada di dalam Ibu Berbagi Bijak ini, bergerak di dalam usaha pertanian, kerajinan, makanan minuman olahan,
dan berbagai usaha lainnya. Nah, secara umum melibatkan hampir 1.700 anggota, di mana hampir 70%-nya adalah perempuan dan 48%-nya merupakan penerima bantuan sosial. Sejalan dengan, di dalam kelompok ini hal-hal yang kami lakukan adalah yang pertama adalah memberikan literasi keuangan, yaitu jadi edukasi keuangan, bagaimana mengelola keuangan. Yang kedua adalah penguatan kapasitas usahanya. Yang ketiga adalah penguatan dari kelembagaannya, mendorong kelompok ini untuk berusaha secara lebih efektif dan efisien mencapai economies of scale dengan memperluas anggotanya sehingga mereka juga lebih mampu untuk berhubungan secara bisnis dengan unit usaha lain yang lebih besar. Jadi kalau Bapak Ibu berkelompok bisa beli bahan mentah dengan harga lebih murah, bisa beli pupuk lebih murah, pembinaan juga dilakukan lebih efektif dan efisien karena dilakukan kepada jumlah anggota yang lebih besar, dan di samping itu dengan produksi yang lebih besar bisa berhubungan dengan supermarket misalnya, bisa mensuplai hotel, bisa mensuplai agregator untuk ekspor bahkan pada nantinya. Nah, ini apa yang kami lakukan ini sungguh menggembirakan karena terjadi peningkatan penghasilan di anggota kelompok rata-rata sekitar 2,18 juta per bulannya. Jadi ini cukup besar karena banyak dari anggota kelompok ini sebelumnya adalah penerima bansos. Jadi mungkin itu sedikit mengenai apa yang kami lakukan. Nah, selanjutnya terkait dengan pengembangan UMKM, Go Ekspor dan Go Global sendiri, sejalan dengan target kontribusi ekspor nasional sebesar 17% di tahun 2024, kami juga melihat perlunya upaya bersama untuk mengakselerasi peningkatan kinerja ekspor. Pengembangan UMKM berorientasi ekspor oleh BI dilakukan melalui implementasi 2 strategi, yaitu 1 market driven atau sesuai dorongan dari pasar, kita sebut dengan pull strategy, dan yang kedua adalah push strategy. Pull strategy itu misalnya kita mendapatkan informasi dari pasar mengenai kebutuhan-kebutuhan dari negara tujuan. Jadi pelajarannya lain negara, lain selera, lain kebutuhannya. Jadi untuk go ekspor, produksi atau produk yang dibuat UMKM tentunya harus disesuaikan dengan selera, kebutuhan, standar, peraturan yang ada di negara tujuan ekspor, itu contohnya saja. Lalu untuk push strategi tentunya kami melakukan capacity building, termasuk penguatan kapasitas untuk bisa mendapatkan berbagai sertifikasi. Jadi di berbagai negara ada persyaratan sertifikasi untuk produk-produk yang mereka import atau yang dikirim dari negara lain. Jadi misalnya dalam kaitan dengan kesehatan, dalam kaitan dengan bentuk, ukuran, konten, dan lain sebagainya. Selain itu juga kita juga melihat diperlukan adanya dukungan pembiayaan untuk mendorong UMKM Go Ekspor. Jadi salah satu yang kita lakukan adalah business matching. Persis sama juga dengan apa yang dilakukan di dalam Ibu Berbagi Bijak ini. Bank Indonesia telah menyusun modul panduan persiapan UMKM Go Global yang sudah di-launching sebetulnya. Nanti kami juga bisa share QR code-nya sehingga Bapak Ibu bisa juga melihat apa saja yang perlu disiapkan. Secara umum memang ada 9 modul, termasuk misalnya evaluasi kesiapan, memantapkan produk, mengenal pasar ekspor, mengenal regulasi dan etika perdagangan internasional, promosi, manajemen keuangan ada di situ, legalitas, perjanjian, dan program-program lain untuk mendukung. Nanti buku ini juga bisa kita bagikan QR code-nya sehingga Bapak Ibu bisa simpan di handphonenya atau juga di notebook-nya atau di tab-nya untuk dibaca-baca kalau udah persiapan menuju ekspor nantinya. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin sekalian yang berbahagia, kami sangat menghargai upaya di dalam program Ibu Berbagi Bijak dari Visa dalam meningkatkan literasi keuangan dan digital UMKM dan untuk meningkatkan kapasitas ibu-ibu dalam melakukan usahanya.
Penguatan kapasitas sangat penting untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi UMKM saat ini, dan tentunya kami berharap program ini dapat meningkatkan keterampilan digital Bapak Ibu. Keterampilan digitalnya tentu saja paling tidak sudah bisa masuk e-commerce dan mengoperasikan e-commerce ini seperti mengelola warungnya. Kami berharap tentunya program ini juga akan mendukung usaha dari ibu-ibu. Nah, rencananya 300 ya, Pak Riko tadi sudah sampaikan, usaha dari ibu-ibu ini untuk bisa tumbuh secara berkelanjutan dan selanjutnya menjadi unit usaha yang semakin besar dan besar lagi, dan bisa tumbuh berkembang didukung tentunya oleh layanan keuangan. Kami percaya bahwa dengan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, khususnya kepada kelompok perempuan, dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan ekonomi keluarga, dan selanjutnya ekonomi daripada wilayah di sekitarnya, dan tentunya pada ujungnya nanti akan mendukung, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan berkelanjutan. Pada kesempatan ini, kami juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk memperkuat sinergi di dalam meningkatkan literasi keuangan dan di dalam melakukan pemberdayaan ekonomi, khususnya kepada UMKM maupun kepada keluarga-keluarga prasejahtera kita. Dan tentunya kepada kelompok perempuan untuk mendorong untuk penguatan usahanya, go digital, go ekspor, dan sinergi bisa dilakukan tentunya dengan di antara kementerian lembaga, dengan industri seperti yang dilakukan oleh Visa, dengan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melindungi dan meridhoi, meringankan langkah bersama kita di dalam memajukan ibu-ibu, memajukan UMKM, dan memajukan negeri kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Elsa. Walaupun banyak tantangan, kita percaya banyak potensi yang perlu kita gali. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan menghadirkan dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Iwan Ridwan. Pak Iwan, mohon dites dulu Pak suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mantap, monggo. Silakan Pak Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, ekonomi kuat. Yang saya hormati tentunya penyelenggara kegiatan yang kami apresiasi kegiatan ini, yang tentu kita bisa sharing pendapat, kebijakan, strategi bagaimana pertumbuhan ekonomi ini bisa cepat. Khusus untuk Kabupaten Tasikmalaya yang kita memiliki potensi kurang lebih 47.635 pelaku UMKM. Yang pertumbuhan dari mulai tahun 2021 sampai 2003 ini, di mana kita maklumi bersama ketika pasca pandemi COVID ini, hanya satu-satu sektor yang bisa bertahan adalah dari para pelaku UMKM. Dan kami sampaikan untuk Kabupaten Tasikmalaya, Pak Bupati telah beberapa kali dan melakukan berbagai strategi kebijakan, di mana untuk khusus Kabupaten Tasikmalaya ini kita pusatkan di Pusat Layanan Usaha Terpadu, yaitu PLUT yang kita kenal adalah Pusat Layanan Usaha Terpadu, dengan menggandeng dan menghadirkan di situ 5 konsultan. Nah, 5 konsultan ini dari mulai kelembagaan, produksi, akses pembiayaan dan yang lain-lainnya, sehingga itu menjadi pusat layanan pemerintah daerah dalam rangka bagaimana pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UMKM ini bisa cepat. Dan sampai saat ini syukur alhamdulillah untuk Kabupaten Tasikmalaya beberapa prestasi yang telah kita dorong di sektor UMKM yang kemarin saja. Terima kasih Pak Gubernur Jawa Barat yang sudah memberikan juga piagam penghargaan terhadap pelaku UMKM kita yang meraih terbaik.
Dan di sektor peningkatan ekspor dan yang lainnya, ini dari pelaku UMKM ini yang sudah tahun kedua ini terus kita dorong. Dan di sini alhamdulillah di Kabupaten Tasikmalaya ini ada sebuah pelaku ekspor yang kemarin ketika waktu COVID itu kita sampai bisa memberangkatkan ke Panama, Bahrain. Itu dari para pelaku UMKM. Dan karena pada waktu itu masih masa pandemi COVID, jadi yang berangkat hanya satu peserta begitu, 1 minggu di sana. Dan ini sampai saat ini alhamdulillah berjalan dan manfaatnya cukup banyak. Juga dengan bermitra dengan BI ini, terima kasih sekali Ibu, saya sampaikan ini kami kerjasama terus di Kabupaten Tasikmalaya ini dengan perwakilan BI yang baru 1 minggu lah kita melakukan gelar Fajar UMKM. Ini terima kasih BI support terus kepada kami, karena ya memang kita ketahui perlu ini di sistem digital ini kita dorong terus Bu, karena pelaku UMKM itu untuk di Kabupaten Tasikmalaya ini hampir 83, sekian ini ya ibu-ibu begitu, ibu-ibu. Dan Pak Bupati kemarin saja sudah melakukan MOU para kepala dinas khususnya nanti untuk membawahi para pelaku UMKM dengan PKK. Nah sekarang PKK Kabupaten Tasikmalaya ini terus dibagi dengan Pokjanya untuk mendorong para pelaku-pelaku UMKM. Karena selain potensi juga ini mungkin tantangan bagi kita untuk menghadapi ekonomi ini. Dan untuk khusus untuk di dinas-dinas kita selalu intens dalam melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui UMKM ini dengan sistem digital ini, kita dengan menghadirkan para ahli, para narasumber, baik kerjasama dengan Shopee, Ninja dan yang lain-lainnya itu sudah kita gelar. Dan Kabupaten Tasikmalaya tidak lagi sekarang pelayanan itu tergantung kepada istilahnya satu pintu atau kartu pelayanan satu pintu atau satu atap, tapi kita sudah diarahkan ke pelayanan izin untuk murah dan mudah, 1 meja selesai begitu Bu. Itu dipusatkan di Float. Jadi setiap hari Rabu kita mau membuka ruang, di situ ada ruang publik di mana pelayanan di situ dari mulai NI, WPN sampai halal itu 1 meja. Ketika pemohon para pelaku UMKM datang ke situ melewati 1 meja itu keluar selesai, dan itu gratis begitu Bu. Dan ini dorongan pemerintah daerah yang cukup konsen terhadap pelaku UMKM yang tentunya apalagi Singaparna ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di situ juga kita beberapa skema penataan ruang, baik kesiapan pasar yang lain-lainnya, tapi dalam konteks pertumbuhan UMKM ini justru sedang kami arahkan pada bagaimana sistem digital marketing. Nah ini yang kita pacu terus untuk para pelaku-pelaku itu dengan didampingi oleh beberapa konsultan. Saya kira barangkali untuk Singaparna ini sebentar lagi kita harus mengantisipasi bagaimana kalau ketika Getaci itu melintas ke Kabupaten Tasikmalaya itu kan harus kita siapkan dari sejak dini. Singaparna ini kan salah satu kemungkinan menjadi untuk persinggahan para wisata atau yang lain-lainnya, pertumbuhan yang lain-lainnya. Juga kami juga ucapkan terima kasih kemarin kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tasikmalaya, salah satunya adalah Desa Taraju, itu menjadi juara pertama tingkat nasional barangkali ya, itu untuk desa wisata. Dan di situ adalah para pelaku UMKM kita kembangkan di situ. Kita upayakan di situ untuk mengikuti perkembangan di daerah-daerah wisata dan yang lain-lainnya. Dan untuk kerjasama kolaborasi di Kabupaten Tasikmalaya, alhamdulillah kita juga sudah melakukan MOU dengan perguruan tinggi, dengan USI dan yang lain-lainnya.
bagaimana percepatan pertumbuhan ekonomi dengan sistem 3K ini, terutama para pelaku UMKM. Karena para pelaku UMKM ini kan ya variatif lah, ada yang dari desa, dari mana. Nah, insya Allah pemerintah daerah akan menyiapkan sebuah kerangka operasi lah, istilahnya untuk operasional para petugas, pendamping dan lain-lainnya, kita yang bergerak ke daerah. Istilahnya mobile training. Kalau istilah Pak Bupati itu mobile training, sehingga di situ ada konsultan, ada orang dinas, ada bagian perizinan. Jadi karena jangkauannya di Kabupaten Tasikmalaya ini ada 351 desa, 39 kecamatan, ini kan harus juga kita support begitu. Di samping kita fokus kepada pertumbuhan ekonomi di wilayah Singaparna. Yang tadi ada 300 lebih lah mungkin untuk pelaku di Singaparna yang bervariatif dan mulai kriya, kerajinan yang lain-lainnya. Saya kira itu barangkali yang untuk sementara untuk perkembangan di Kabupaten Tasikmalaya yang saat ini kami luncurkan juga dengan program ngabret lah istilahnya. Orang Kabupaten itu ngabret istilahnya, ngalah berkah ekonomi Tasik begitu. Nah ini yang sedang kita usahakan menggandeng dengan para pelaku UMKM. Yang kebetulan di hari ini juga sedang ada forum para pelaku UMKM, ada 11 forum para pelaku UMKM yang sedang mengikuti ya evaluasi, sharing, dan yang lain-lainnya di rumah kita, yaitu di PLUT. Itu saja barangkali. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini, dan mari kita lebih berproses terus sehingga apa yang kita luncurkan di Go Digital Global untuk khusus para UMKM-nya ini betul-betul berdaya guna dan berhasil guna begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, sekali lagi selamat ya atas kemenangan desa wisatanya. Keren, Pak. Baik, Bapak dan Ibu hadirin, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, yang pada hari ini berhalangan hadir, namun yang akan diwakilkan oleh Bapak Kusmana Hartaji selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Pak Kusmana, damang? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, silahkan Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang kami hormati Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Mas Menteri yang kami banggakan, keren banget ya, selalu energik dan penampilannya luar biasa. Kami hormati Presiden Direktur Visa Indonesia, Bapak Riko Abdurrahman, Bang Horas dari OJK, Pak, ya, salam kenal. Saya Gubernur UMKM, Pak ya. Jadi kalau Pak RK itu Gubernur Provinsi Jawa Barat, kalau saya dinobatkan oleh Pak RK itu sebagai Gubernur Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Jawa Barat, gitu ya. Jadi sama-sama gubernur lah Pak ya, secara teknis. Yang kami hormati Ibu Elsa, ya, yang cantik jelita secara kemuning kemilau senja, wajahnya aduh luar biasa Bu, semangatnya gitu kan. Pak Kang Iwan Ridwan, ya Pak Kadis, kumisnya luar biasa Pak. Aduh, semangat Pak ya. Dan Pak Camat tadi diwakili oleh Pak Samnya, terus para konsultan Maksi, juga teman-teman sekalian, para peserta yang hadir kurang lebih 80 sekian orang. Alhamdulillah hari ini saya bisa mewakili Pak Gubernur karena beliau banyak acara ya. Dari Jawa Tengah masuk ke Cianjur, terus nanti malam juga ada acara begitu banyak, hampir setiap hari 6-7. Mudah-mudahan beliau selalu sehat ya Bu, Bapak ya, karena juga sebentar lagi kan tanggal 5 September beliau akan mengakhiri masa jabatan selaku Gubernur Jawa Barat ya. Jadi yang pertama,
apresiasi sekali buat Maxi Consulting, termasuk juga Visa Indonesia dan Menteri Pariwisata yang sudah support Jawa Barat, terutama di Kabupaten Tasikmalaya yang notabene para pengusahanya, Bapak bisa lihatlah, di seluruh Indonesia pasti ada pelaku usaha dari Tasik ya. Ya, tidak aneh itu mah ya. Jadi tepat sekali Pak Riko dan teman-teman sekalian, apalagi di sana ada kantor perwakilan Bank Indonesia ya Bu ya, Tasikmalaya gitu kan. Jadi apalagi dengan sasarannya kepada perempuan gitu. Jadi perempuan Ibu Berbagi Bijak 2020. Jadi program literasi keuangan ini saya juga berharap kepada para peserta manfaatkan, karena tidak cukup edukasi dilanjutkan dengan literasi. Kelihatannya tim dari Consulting Indonesia sudah mengkurasi mana-mana yang memang bisa diinkubasi ya, karena nanti tenan-tenannya kelihatannya sudah yang berorientasi ekspor ya. Kayak kita juga sesuai dengan apa yang menjadi tugas kita, memang dari setiap kabupaten itu kita kan punya namanya UKM juara ya. Pelaku perempuan itu hampir paling tinggi sekali gitu, sampai 89% di beberapa daerah. Yang paling sedikit saja itu hanya cukup 62% pelaku yang perempuannya. Berarti laki-lakinya hanya sekitar 38% paling tinggi, bahkan ada yang hanya 11% saja dari peserta program UKM juara. Jadi terus juga yang jadi permasalahan betul ya, kalau terkait dengan onboarding sebetulnya hampir peningkatannya hampir sekitar 65%-an gitu. Tapi yang jadi permasalahan di ekspor gitu ya. Di ekspor itu baru mencapai 7% saja gitu kan untuk produk-produk UMKM. Nah, makanya saya apresiasi terhadap program literasi keuangan Ibu Berbagi Bijak, karena kan saku pengusaha itu harus dibagi, mana untuk konsumtif, mana untuk produktif. Apalagi visa kan ya sudah luar biasa lah ya. Saya juga kalau ke luar negeri kan, kalau kemana-mana nggak usah perlu dana tunai, tapi kalau sudah ada cap visa aman dimanapun gitu ya. Jadi saya berharap manfaatkan sepenuhnya kegiatan ini, dan terima kasih ya pemberdayaan UMKM wanita untuk go digital dan go global. Mungkin nanti bisa menyebar, jangan hanya di Jawa Tengah tadi yang cukup banyak. Mudah-mudahan selain Tasik juga ada ekonomi kreatif yang ada juga, baik di Cirebon, apalagi sekarang kan sudah dekat dengan Bandung melalui jalur Cisendawunya gitu kan. Terus juga ada beberapa yang juga di Depok, di Bogor, itu juga bisa mungkin diperdayakan. Itu saja barangkali atas nama pemerintah Provinsi Barat. Salam buat sahabat-sahabat yang hadir di sini, termasuk juga OJK yang selalu juga terkait dengan literasi keuangannya, apalagi Bank Indonesia yang sering kerjasama dengan bangga buatan Indonesia, bangga juga berwisata di Indonesia saja. Itu sering kita lakukan kolaborasi ya, terkait dengan juga kemarin di Gifest dan lain sebagainya. Kita lakukan bersama-sama. Kita bukan Superman, tapi kita adalah super team. Jadi memberdayakan UMKM tidak oleh satu instansi saja. Setiap orang, setiap pihak, setiap lembaga, setiap institusi punya kewajiban untuk mengembangkan ekonomi. Apalagi untuk pengusaha perempuan, karena kebanyakan memang dari 4,6 juta pelaku non pertanian di Jawa Barat, sebagian besar pelakunya adalah kaum perempuan. Ya, itu saja barangkali dari kami selaku pemerintah, sekali lagi apresiasi, dan mudah-mudahan lancar kegiatannya. Dan terakhir, sebelum mengakhiri sambutan, izinkan saya membacakan pantun, jalan-jalan ke Pangalengan. Cakep. Lewati jalan Kasawa. Selamat melaksanakan kegiatan, semoga lancar dan berkah. Itu saja barangkali Teteh yang dapat saya sampaikan ya.
Dia jalan-jalan ditemani aura kasih ke alun-alun. Sekian, terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini Pak Kang Emil didukung sama gubernur yang gak kalah keren ini ya. Gubernur UMKM, emang paling top, markotop Pak Kusmana ya. Nuhun ya Pak. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian dan rekan-rekan media beserta ibu-ibu dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan dengan mendengarkan sambutan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yaitu Bapak Sandiaga Uno atau yang kita kenal dengan Mas Menteri, yang walaupun hari ini berhalangan hadir, namun beliau sudah menyiapkan pesan dan salamnya yang akan disampaikan kepada kita pada siang hari ini. Mari kita sama-sama mendengarkan sambutan Bapak Sandiaga Uno melalui tayangan yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Ekonomi kreatif merupakan sektor yang inklusif, membuka peluang kerja bagi siapapun, termasuk perempuan yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Hal ini sejalan dengan semangat yang didukung oleh VISA, yaitu Ibu Berbagi Bijak, IBB. IBB dilaksanakan sejak tahun 2017 dengan tujuan memberdayakan perempuan melek dan mandiri finansial dalam rangka peningkatan literasi keuangan. Perempuan saat ini juga mendominasi pelaku ekonomi kreatif, maka diperlukan literasi keuangan yang cukup untuk bekal mereka mengelola usahanya. Pada tahun 2021 dan 2022, program IBB berhasil mendorong pertumbuhan bisnis 778 UMKM milik perempuan di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, memberikan apresiasi kepada PT Visa Worldwide Indonesia atas terselenggaranya acara peluncuran Ibu Berbagi Bijak 2023. Tahun ini dengan mengusung tema berdayakan UMKM wanita untuk Go Digital dan Go Global. Saya berharap makin banyak ibu-ibu, emak-emak yang menerima manfaat dari kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya emak-emak, ibu-ibu, bapak ibu hadirin sekalian dan rekan-rekan media, kini kita harus bersiap-siap karena ini dia yang kita nanti-nantikan, yaitu prosesi peluncuran program literasi keuangan Ibu Berbagi Bijak 2023. Kami mohon dengan hormat Bapak Ibu yang tadi telah memberikan sambutan, Pak Kusmana, Pak Iwan, Pak Horas, Bu Elsya, Pak Iwan, Pak Yana jika di sini hadir, Pak Riko, Pak Wiwit, semua Bapak Ibu rekan-rekan media yang ada di sini, yuk kita bersiap-siap on camera dan kita akan sama-sama menyerukan kata-kata tagline kita, yaitu kalau saya bilang 3, 2, 1, maka kita sama-sama menyebutkan Ibu Berbagi Bijak 2023, Go Digital, Go Global. Ya, saya hitung mundur ya Bapak Ibu, rekan-rekan media semua. 3, 2, 1. Ibu Berbagi Bijak 2023, Go Digital, Go Global. Iya, terima kasih banyak atas partisipasinya. Melihat program IBB ini sebagai sarana yang tepat untuk mencapai visi misi kami. Dengan mengikuti training ini, saya mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan baru dari hal yang buat saya ribet menjadi lebih mudah melalui Ibu Berbagi Bijak. Saat mengikuti program Ibu Berbagi Bijak ini adalah saya mendapatkan pendampingan dari mentor-mentor yang sangat luar biasa.
Baik, kembali bersama saya Lila Gianto, Bapak dan Ibu. Dengan demikian program literasi keuangan Ibu Berbagi Bijak 2023 resmi dibuka. Dan untuk itu kami mohon berkenan Bapak Ibu semuanya yang tadi sudah siap-siap ancang-ancang, kita mohon kembali bersiap, kita akan dokumentasikan. Masa udah bersama selama beberapa jam ini kita tidak dokumentasikan? Yuk kita berikan senyum yang paling lebar, yang paling ganteng, paling cantik deh. Kita akan foto ya. 1, 2, 3. Iya, kedengaran sekali lagi. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Dan kita lanjutkan acara kita yang masih ada sedikit lagi. Mohon bersabar, tetap bersama kami. Kita akan masuk ke sesi bincang-bincang, atau kalau bahasa Sundanya sesi talk show, katanya begitu ya. Mari kita terlebih dahulu mendengarkan paparan singkat mengenai seperti apa program literasi keuangan Ibu Berbagi Bijak dari Bapak Widiananto Sutanto selaku Head of Corporate Communication dari Visa Indonesia. Pak Wiwit, silahkan. Terima kasih Lila. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terutama pengen nyapa ibu-ibu tuh tadi, emak-emak disebut Mas Menteri. Apa kabar ibu-ibu semua dari Instagram, dari channel-channel lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, singkat saja saya ingin sedikit berbagi mengenai program Ibu Berbagi Bijak. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Riko, dan kemudian juga para pembicara terhormat lainnya sudah sempat menyentuh sedikit mengenai Ibu Berbagi Bijak. Mungkin saya beberapa slide saja, mungkin ini yang hasil-hasilnya yang ingin saya share dengan Bapak Ibu sekalian. Teman-teman media massa juga terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Dari 2017 sampai 2019 itu kemarin kita melaksanakan Ibu Berbagi Bijak khusus untuk ibu-ibu PKK, ibu rumah tangga dan lain sebagainya dari Jakarta, Bandung, Jogja. Namun ketika pandemi hadir tanpa diundang gitu ya, kemudian kita harus juga pivoting ya, harus agak shifting, agak berubah strategi. Kemudian kita melaksanakan penajaman kepada ibu-ibu atau perempuan yang melaksanakan atau memimpin usaha menengah kecil mikro ya, UMKM. Dan itu kita lakukan di 2021 kemarin, kita lakukan di Jawa Tengah dan Jogja, dan 2022 kita laksanakan di Bali. Langsung setelah itu kita laksanakan juga survei mengenai ada nggak sih dampaknya dari program-program yang dilakukan oleh Visa melalui program Ibu Berbagi Bijak 2021 dan 2022. Ini sebagian hasilnya. Terima kasih, tadi saya juga sempat ngintip ada teman-teman wartawan yang bertanya hasilnya apa sejauh ini. Dengan senang hati bersyukur juga saya bisa sampaikan bahwa antara lain dari yang kita survei, ada dari sekitar 778 UMKM yang kita survei, ada hampir 300. Itu dari tadi 3 wilayah, Jawa Tengah, Jogja, dan Bali. 92% ini angka yang sangat-sangat baik. Itu menyatakan bahwa pemahaman mereka meningkat ya, terhadap apa yang perlu dilakukan dalam menjalankan bisnis. 3 hal yang kami catat sebagai kebutuhan utama dari UMKM sebelum melaksanakan program ini adalah, pertama itu pemodalan yang selalu muncul ya, disebutkan. Kemudian kedua adalah akses pasar, dan yang ketiga itu adalah marketing, yaitu bisa mengenai branding, mengenai pemasaran, mengenai promosi dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah dari 3 ini dirasakan ada peningkatan pemahaman dari para ibu-ibu, para perempuan yang mengikuti program. 92% menyatakan business understanding mereka, pemahaman bisnisnya meningkat. Angka berikutnya adalah seperti yang slogan kita tahun ini, Go Digital, Go Global. Sejak 2021 juga kami mengupayakan ada pelatihan mengenai digitalisasi bisnis. Dan kita syukuri juga bahwa 74% dari yang disurvei dari program 2021 maupun 2022 mengatakan bahwa mereka sudah menggunakan digital channel, ya, saluran-saluran digital. Ini baik mereka yang belum sebelumnya memakai digital maupun yang sudah, tapi sudah semakin mendalami berkat program Ibu Berbagi Bijak yang mereka ikuti. Jadi hampir 75% menyatakan sudah berada di channel digital. Berikutnya tidak kalah penting, selalu kami tekankan bahwa bisnis yang baik tentunya adalah bisnis yang legal, memiliki persyaratan yang baik, governance atau tata kelola yang juga baik.
Ini juga kami bekali dalam program Ibu Berbagi Bijak, sehingga 58% dari yang disurvei mengatakan mereka sudah tersertifikasi secara bisnis, aspek legalnya juga sudah lengkap, jadi alhamdulillah bisa melaksanakan bisnisnya dengan tenang. Aspek-aspek yang sangat penting pastinya. Kemudian, nah ini mungkin banyak jadi cita-cita ya, ujung perjalanan dari belajar gitu ya, dari mengikuti program-program. Peningkatan penghasilan, nah ini juga sangat kita syukuri. Dari program 2 tahun terakhir, itu 46,6%, hampir 47% menyatakan bahwa penghasilan bisnis mereka meningkat berkat mengikuti program dan pendampingan dari mentor-mentor yang luar biasa dari Ibu Berbagi Bijak. Terakhir tentunya semua ini mengakibatkan bahwa jangkauan pasar mereka baik secara digital maupun secara fisik, dan kemudian peningkatan pendapatan, kemudian bisnis yang sudah tersertifikasi, pemahaman yang semakin tinggi, membuat akses pasar mereka, jangkauan mereka semakin meningkat. 22% sekian menyatakan bahwa mereka sudah melebarkan sayap bisnis mereka sehingga makin mantap ya, ibu-ibu, emak-emak ini yang luar biasa. Khusus di 2022, Bapak Ibu sekalian, untuk program kami terakhir di Bali tahun lalu, waktu itu kita juga hasilnya khusus kami tampilkan di sini yang mencapai lisensi bisnis, aspek-aspek legal yang sudah dilengkapi. Dari 500 UMKM yang ikut serta program tahun lalu, itu 190, hampir 200 itu sudah melengkapi lisensi bisnis mereka. Dan secara branding, mereka sudah terbantu untuk secara dari aspek logo saja. Lebih dari setengahnya sekarang sudah memiliki logo yang mungkin lebih baik atau semakin baik dibantu dari program ini. Dan tentu tidak sekedar logo, tapi brand blueprint atau cetak birunya merek mereka, ada aspek filosofinya, dasar-dasarnya kenapa seperti itu, dan lain sebagainya. Itu 32 UMKM sudah semakin mendalami bagaimana brand blueprint bisa lebih baik lagi. 462, tinggi sekali, ini 92% di Bali. Para peserta kemarin menyatakan bahwa sudah go digital, sudah masuk ke saluran digital, baik itu social commerce ya, seperti dari Instagram, dari Facebook, dan lain sebagainya. Dan tidak lupa juga 200 lebih sudah onboarding atau sudah masuk dagangan atau toko mereka ke e-marketplace. Ya, marketplace rekanan seperti beberapa yang besar-besar yang tentunya kita semua juga sudah sering masuk dan belanja di dalamnya. Terakhir, tapi tentunya juga ini sebuah pencapaian yang sangat baik, 71 dari peserta di Bali sudah mengikuti kursus lanjutan untuk ekspor. Jadi go globalnya itu sudah juga kami sangat perhatikan, dan 71 sudah mendaftar ke Shopee Export ya, sehingga sudah layak untuk melakukan ekspor di produk-produknya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Hasil-hasil apa yang sudah dicapai, tentunya pertama ini adalah hasil kerjasama. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada rekan kami di lapangan Maksi, tentu juga dukungan dari para stakeholders. Tadi juga sudah disebut dan semua ada di sini tadi, baik dari kementerian, dari BI, OJK, dan dari para pemerintah daerah. Tapi juga ini adalah niat kuat dari para ibu-ibu dan emak-emak itu ya, Pak Riko dan Lila. Rasanya fasilitas yang kita sampaikan ini mungkin kurang bisa berdampak kalau ibu-ibu ini nggak militan sekali untuk ikut dan ingin sekali bertumbuh dan mengembangkan bisnisnya. Jadi ayo kita tumbuhkan bersama-sama Go Digital dan Go Global di tahun 2023 ini untuk ibu-ibu di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya terutama. Terima kasih, sukses selalu. Baik, terima kasih banyak Pak Wiwit atas penjelasannya tentang pencapaian-pencapaian yang telah disampaikan kepada kita secara komprehensif. Jangan khawatir Pak, kalau perempuan itu kita semua itu selalu garis keras. Jadi sangat militan ya, don't worry ya ibu-ibu, betul ya. Nah sekarang kita masuki ke bincang-bincang atau talk show yang tentu saja selaras dengan tema yang kita ambil pada siang hari ini, yaitu berdayakan UMKM wanita untuk go digital dan go global. Nih, situasi pandemi membuat kita semua jadi apa-apa sekarang maunya serba digital. Nah, kalau digital ini kan berarti maunya instan dan cakupannya itu berarti bisa lebih luas lagi, karena hanya dengan pencet-pencet, dengan browsing-browsing bisa meraih sampai ke lebih jauh ke internasional malah ya Pak ya. Yuk kita
mengajak nih teman-teman, rekan-rekan media dalam kesempatan ini pada saat kita bincang-bincang nanti sudah mulai boleh bertanya di kolom Q&A di Zoom, di fasilitas Zoom meeting kita. Silakan ketik nama Anda, dari instansi mana, dan kepada narasumber mana yang dituju pertanyaan tersebut. Dan untuk itu kami mengundang kehadiran dari bapak-bapak sekalian. Pak Iwan Ridwan masih di sini, Pak Iwan? Wah, masih ya Pak Iwan ya. Pak Riko tentu saja di sebelah saya dari tadi setia di sini mendengarkan semua informasi-informasi dari Bapak dan Ibu. Dan Pak Ardi. Pak Ardi, halo Pak. Selamat siang. Selamat siang, suara aman semua ya. Yuk kita sekarang sedikit saja, karena saya yakin nih teman-teman, ibu-ibu, emak-emak udah pada masak belum? Bentar ya, ditahan sebentar lagi kita akan selesai. Cuma biar komplit ya kebersamaan kita harus melalui sesi tanya jawab ini. Yang pertama di sebelah saya nih telah hadir bersama kita, tadi udah denger dong di pembuka acara kita Pak Riko telah menjabarkan rencana-rencana di 2023 ini. Nah, saya ingin tanya nih kepada Pak Riko. Di program Ibu Berbagi Bijak ini akan fokus membantu UMKM wanita go digital dan go global. Nanti secara konkretnya bisa diceritakan Pak, bentuk pendampingannya itu seperti apa? Oke. Jadi fokusnya kan go digital, go global, ya, supaya mereka membantu mereka mengembangkan bisnisnya secara digital, berarti bisa masuk ke e-commerce platform gitu ya, dan berorientasi ekspor. Ya. Nah, otomatis kita akan mendatangkan mentor-mentor yang kredibel dong ya, untuk membantu mereka go digital dan go global. Jadi pendampingannya itu 1 bulan pertama itu mereka mendapatkan pelatihan dari mentor profesional yang bersertifikasi BNSP. BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Selain itu mereka juga praktisi. Mereka praktisi, sebagai contoh itu seperti Bapak Henry Suharja, itu founder dan CEO Titipku. Jadi mereka mendapat pelatihan selama sebulan melalui workshop, melalui lokal karya, kemudian dilanjutkan dengan 2 bulan pendampingan secara online. Dan mereka ini akan mendapatkan akses pemasaran, mendapatkan bantuan untuk pengembangan branding mereka, dan juga mereka mendapat akses untuk business matching. Business matching dalam hal ini bersama mitra-mitra potensial, terutama bisnis lokal yang sudah mapan seperti Titipku dan Binika. So, mudah-mudahan dengan pendampingan dengan profesional ini bisa mengena dan go digital, go globalnya tercapai. Waduh, keren sekali ya Pak Riko memberikan langsung supaya ibu-ibu, kita nih ibu-ibu bisa langsung mengaplikasikan. Jadi nggak cuma didatengin orang-orang yang jual-jual motivasi aja, tetapi praktisi ya Pak ya. Langsung, ibu-ibu tuh sukanya nanya Pak. Sukanya nanya dan detail ya, bawel pula kan ya ibu-ibu. Sama saya juga ya, nanti boleh didampingi kok, jangan khawatir. Nah, sekarang kita kembali nih ke Singaparna. Halo Pak Iwan. Assalamualaikum. Iya Pak Iwan, kita jadi mau tanya dong Pak, apa sih Pak dengan diadakannya program Ibu Berbagi Bijak ini, apa harapan dari Bapak supaya mengena di Singaparna? Yang pertama tentu harapan kita, ibu-ibu para pelaku UMKM yang saat-saat ini sedang kita coba untuk berpacu dalam percepatan ekonomi ini betul-betul menguasai dulu media atau menguasai dulu digital. Karena barangkali tidak semua mama atau ibu-ibu ini yang menguasai itu. Kita selalu turunkan para pendamping. Kenapa kita menggandeng ada 5 konsultan itu, dan karyawan PLUT juga kita gandeng. Nah, itu yang kita harapkan, dan insya Allah untuk Singaparna ini
kebetulan kita punya sarana tempat yang baik ya Pak Camat, kita sudah menata Taman Kota Singaparna, itu di bawahnya tolong itu menjadi rumah kita UMKM atau dapur kita UMKM. Di situ kita lebih intens lagi komunikasi. Jadi sehingga komunikasi kita dalam rangka bagaimana pemberdayaan UMKM wanita ini betul-betul cepat berakses di situ. Kita tidak akan kesulitan apa alat dan yang lain-lainnya sepanjang kita mampu dan siap untuk berkolaborasi. Tentunya ini dengan sarana prasarana yang ada saja harus kita manfaatkan dengan maksimal. Itu barangkali Bu Elsa sementara yang dapat saya sampaikan, dan tentunya barangkali ada masukan-masukan lain yang saat-saat ini yang sangat kami perlukan untuk bagaimana skema kita ke depan, karena target kita ini masih banyak barangkali. Selain tadi Singapura punya 300 yang berpotensi untuk didorong itu, kita akan juga didampingi oleh para eksportir yang tadinya berangkat dari pelaku UMKM. Ini Pak Camat itu bisa berkoordinasi dengan mengeroja. Di situ ada PT Kiwari Bambu. Pak Yose itu akan menjadi salah satu narasumber nanti di Panama, di Amerika Latin. Nah ini dari Tasikmalaya ini. Ini yang terus menggandeng bermitra dengan para pelaku UMKM dari sektor kriya dan kerajinan yang lain-lainnya. Nah itu yang perlu kita bangkitkan, di samping mungkin nanti dengan OPOP, dengan forum-forum lain, sehingga terutama global ini dalam percepatan ekspor ini kita tidak hanya di sektor manggis. Kita sekarang sudah berupaya gula aren atau gula semut itu masuk ke Malaysia. Nah kayak seperti itu. Dan kemarin juga kita di OPOP berhasil untuk kurasi untuk tingkat nasional, nanti bisa kita urus untuk percepatan itu. Jadi kita sebetulnya sudah sangat siap. Tinggal kita bagaimana bentuk ini supaya kita sama-sama berpacunya betul-betul terkolaborasi dengan baik begitu. Itu barangkali Bu Elsa yang bisa saya sampaikan. Baik, nuhun Pak Iwan, terima kasih telah disampaikan harapannya. Yang penting sih melek digital dulu ya Pak ya. Fasilitas yang udah disiapkan udah siap sekali dan siap menyerap semua ilmu-ilmunya. Nuhun Pak. Kita lanjutkan kepada Pak Ardi dari Maxi Consulting. Nah, Pak Ardi, selama ini kan Bapak yang menyelenggarakan nih dari workshop, dari sesi mentoringnya. Apa sih Pak tantangan-tantangan yang selama ini Bapak hadapi, dan apa hal-hal juga yang bisa menginspirasi dalam berbagi ilmu di berbagai tempat dan berbagai jenis karakter dari ibu-ibu selama ini? Silakan Pak. Ya, tantangan yang mungkin sifatnya negatif mungkin belum pernah kami temuin ya di 3 tahun kami bersama ibu-ibu di Jogja, Jawa Tengah, dan Bali, dan kemarin terakhir di Tasikmalaya. Itu kebanyakan dengan sambutan dari program Ibu Berbagi Bijak ini sangat antusias begitu ya, seperti kemarin di Singaparna hampir satu gedung PGRI itu full begitu ya, di mana ibu-ibu dengan berbagai harapannya memiliki antusiasme yang tinggi. Itu yang kami sangat bersyukur karena semua bermula dari kemauan ibu-ibu sekalian. Tentu kultur dan pendekatan-pendekatan secara personal yang memang itu bukan menjadi tantangan, tapi menjadi kita beradaptasi, kita adjust bagaimana Yogyakarta, bagaimana Jawa Tengah, Bali, dan Tasikmalaya tentu memiliki cara pendekatan tersendiri. Tetapi seperti yang disampaikan tadi bahwa tujuan kami di setiap wilayah dimanapun itu Ibu Berbagi Bijak diselenggarakan, yaitu bagaimana memberikan all-in-one solution terhadap problematika yang dihadapi oleh UMKM, seperti satu planning, karena kebanyakan UMKM mungkin jualannya sudah lancar, salesnya tinggi, tapi kedepannya seperti apa strategi mungkin kurang tertata. Yang kedua, keterbatasan akses terhadap pasar,
dan pendanaan. Makanya kita juga siapin pada setiap program IBB, dan semua peserta akan kita fasilitasi dengan branding. Branding bukan hanya desain logo, bukan hanya nama, tapi seperti brand manual guideline atau brand blueprint. Itu sebenarnya standar-standar itu bagaimana saat UMKM nanti akan tanda kutip naik kelas begitu, mereka sudah mengerti bahwa saya harus seperti apa strategi branding yang akan saya kembangkan pada saat perusahaan saya akan di scale up. Nah, itu yang kita lakukan pada setiap wilayah, dan kami bersyukur kemauan ibu-ibu dan konsistensi ibu-ibu juga cukup tinggi begitu ya pada setiap wilayah, dan hasilnya pun ternyata sangat memuaskan. 92% understanding rate dari womanpreneur di Ibu Berbagi Bijak ini dapat meningkat. Itu mungkin dari saya. Baik, Pak Ardi, saya rasa ya kalau ibu-ibu dimanapun ibu-ibu berada nih, kalau mentornya seganteng Pak Ardi ya, pasti kita semua antusias deh, yakin beneran kita mendengarkan dengan seksama. Nah, Pak Ardi boleh di-share dong apa sih Pak pengalaman dan cerita inspiratif dari ibu-ibu di program sebelumnya supaya bisa menginspirasi ibu-ibu yang bergabung di program tahun ini? Ya, ada 2 testimoni dari ibu-ibu yang sesuai topik kita, yaitu Go Digital dan Go Global. Itu ada 2 ibu-ibu yang memang sudah secara di Bali ya, di Bali kemarin ada yang produknya bisa menembus sampai ke Australia, craft gitu ya, dan satu lagi bagaimana Ibu Berbagi Bijak ini benar-benar yang awalnya dia mungkin tidak aware gitu terhadap NIB itu penting, halal itu penting gitu, tapi pada saat masuk ke IBB ternyata oh iya ya, saya untuk mau diinvest, dia ada mungkin ada obrolan waktu itu ada investor yang mau invest, tapi akhirnya banyak laporan keuangan yang belum tertata, dia belum memiliki izin dan lain-lain, walaupun salesnya tinggi. Nah, disitulah akhirnya mungkin dua testimoni dari pelaku usaha di Bali ini bisa mencerminkan bagaimana sepak terjang Visa Indonesia dalam Ibu Berbagi Bijak menghasilkan hasil nyata ya, bukan hanya teori di atas kertas ataupun hanya wacana, tetapi ini adalah wujud hasil nyata dari 3 tahun kami Maksi berkolaborasi dengan Visa melalui program Ibu Berbagi Bijak. Inilah karya dari Visa Indonesia di 3 tahun ini. Halo, perkenalkan, nama saya Novita Wesley, founder sekaligus CEO dari Namaste 21 Handmade. Produk kami adalah etnik eco chic bag yang berbahan dasar ramah lingkungan dan memiliki nilai seni budaya warisan Nusantara. Saya memulai usaha ini pada awal 2020. Ketika itu saya belum benar-benar melek teknologi. Market saya terbatas pada ibu-ibu di sekolah anak saya, teman-teman, dan saudara. Pada pertengahan 2022, melalui sebuah seminar, saya akhirnya memiliki kesempatan mengenal sekaligus bergabung dengan Ibu Berbagi Bijak Bali. Melalui pendampingan yang konsisten, Ibu Berbagi Bijak Bali membantu saya menentukan segmen pasar dan target market yang tepat untuk produk-produk saya, memperkenalkan saya dengan sistem pencatatan keuangan yang berbasis aplikasi melalui kasir yang sekaligus merupakan POS atau point of sales yang memudahkan saya dalam pencatatan transaksi jual beli serta mengirimkan nota dan invoice tagihan kepada customer saya. Yang tak kalah pentingnya adalah Ibu Berbagi Bijak memberikan kesempatan kepada saya dan kami semua yang tergabung di dalamnya untuk mengikuti offline exhibition atau pameran akbar di salah satu mall terkemuka di Bali. Dan yang menarik serta tidak kalah seru adalah secara bersamaan dengan pameran ini, Ibu Berbagi Bijak juga menyelenggarakan virtual expo sehingga pameran akbar ini dapat diikuti secara virtual oleh seluruh belahan dunia sehingga produk-produk kami dapat dikunjungi oleh banyak orang dari manapun. Terima kasih Ibu Berbagi Bijak Bali yang telah membawa saya hingga ke titik di mana saya dan Namaste 21 Handmade berada sekarang ini. UMKM Bali, maju terus bersama Ibu Berbagi Bijak Bali. Saya dengan Ayu Yunita, owner dari Mama Uni Recipe. Setelah bergabung dengan program Ibu Berbagi Bijak Bali 2022, bisnis saya sekarang sudah memiliki NIB, dan saya juga lebih memahami pengelolaan keuangan usaha dan membawa usaha untuk lebih dikenal luas melalui online dan bisnis link.
Maju terus UMKM perempuan Indonesia. Iya, luar biasa ya, tadi keren-keren banget. Itu mau dong kayak gitu ibu-ibu, masa nggak tergerak sih? Saya aja kepengen nih ya. Nanti hubungi bapak-bapak ini. Punya produk sendiri soalnya. Nah, sekarang saya mau mengucapkan terima kasih nih terlebih dahulu untuk semua narasumber kita. Pak Riko terima kasih, Pak Iwan terima kasih, Mas Ardi terima kasih. Sekarang kita mau membuka kesempatan kepada teman-teman media untuk bertanya jika ada, mumpung bapak-bapaknya masih di sini nih. Bentar lagi kita akan selesai dan semua makan siang, ya kan? Nah, silakan yuk teman-teman dari media, apakah ada? Mohon izin Pak Kadis, saya baru gabung, mohon izin. Mohon izin Pak Kadis, Camat Singapana baru gabung, mohon izin semuanya Pak Ardi. Oh, Pak Camat. Iya Pak, terima kasih telah bergabung, selamat siang, sehat sih Pak ya. Baik, kita telah mendapatkan pertanyaan ini dari Pak Ferry, dari Radar Bandung ya. Waduh, jauh-jauh sehatnya Pak ya. Untuk Pak Riko nih, Pak Riko, selain program Ibu Berbagi Bijak, apakah Visa memiliki inisiatif lain untuk membantu perempuan dan UMKM dalam bertahan dan berkembang di masa yang penuh tantangan ini? Wah, anaknya mau tahu nih Pak Ferry nih, jangan-jangan emang ada nih. Ayo gimana Pak Riko? Untuk Indonesia memang kita fokusnya di Ibu Berbagi Bijak. Oke. Ya. Seperti yang kita lihat di Indonesia itu ada 60 juta UMKM. Wow. Ya. Dan apa yang kita lakukan masih baru mencapai berapa? 1.100 peserta lokakarya gitu ya. Jadi memang ini pekerjaan besar gitu ya. Dan ya kita melakukannya step by step lah gitu ya. Nah, tapi secara seluruh dunia Visa itu mentargetkan mendukung sekitar 50 juta UMKM. Ya, di Asia Pasifik itu targetnya 10 juta UMKM. Nah, di Indonesia seperti saya bilang ada 60 juta ya kita pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Dan juga kita punya program global di mana semua orang bisa masuk ke website kita. Itu ada namanya Practical Money Skill. Itu juga program literasi keuangan, dan kita juga ada program practical business skill. Itu juga untuk UMKM. Jadi bukan cuma di Indonesia, tapi semua orang di seluruh dunia bisa masuk ke situ. Baik, tuh ya udah di-spill tuh tadi Pak, apa-apa saja dengan mudahnya bisa kita masuki asal kita udah melek digital dulu ya Pak ya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang berikut datang dari Ibu Dewi. Nah, seneng nih saya nih ibu-ibu nih atau Mbak Dewi ya, dari indopostonline.com. Untuk lagi-lagi Pak Riko, Pak, Bu Dewi menanyakan Pak, apa sih perbedaan utama program tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya dari 2017 yang lalu? Oke. Kita mulainya di 2017 dengan betul-betul fokus di literasi keuangan. Jadi lebih banyak edukasi, capacity building, edukasi untuk supaya mereka mendapatkan skill manajemen keuangan. Kemudian dari tahun ke tahun kita mulai kita fokuskan juga ke pelaku usaha UMKM. Tapi mungkin masih tetap literasi keuangan, tapi memfokuskan lagi ke pelaku usaha. Sebelumnya wanita in general, perempuan in general, kebanyakan ibu rumah tangga, kemudian kita masuk ke pelaku usaha UMKM perempuan yang dipimpin oleh perempuan. Kemudian kita melihat apalagi selama pandemi ya, selama pandemi itu terjadi akselerasi digitalisasi. Ya kan, orang tidak bisa keluar rumah, akhirnya mereka belanja, melakukan kegiatan ekonominya melalui online. Nah, ini kita melihat terjadi akselerasi dan ini akan terus akan terus bertambah gitu ya. Makanya kita memfokuskan mereka juga harus bisa masuk ke platform digital. Dalam hal ini masuk ke e-commerce marketplace. Nah, kemudian kalau ngomong e-commerce marketplace, itu kan berarti
jangkauannya bukan cuma di daerah Anda, bukan cuma di provinsi Anda, bukan cuma di Indonesia, tapi dari mencapai seluruh dunia. Betul. Makanya kemudian kita juga fokuskan mereka juga harus bisa berorientasi ekspor. Ya, siap. Mudah-mudahan akan terus lagi one step lagi. at a time ya Pak ya. Oke, pelan-pelan makin keren, makin keren. Kita ikutin aja terus ya tiap tahun ya, ibu-ibu ya dan teman-teman media. Nah, pertanyaan terakhir datang dari Kak Silmi Islami Nur Anissa untuk Bapak Iwan. Pak Iwan masih bersama kami kan Pak Iwan? Pak Iwan. Ya. Di kabupaten Pak, katanya Kak Silmi nih, di kabupaten ada pelayanan satu meja beres. Itu nama pelayanannya apa Pak? Itu pusatnya di Plut. Plut itu pusat layanan usaha terpadu di daerah Kadipaten di Jalan Raya Bandung Tasikmalaya. Itu namanya Plut, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Karena Kabupaten Tasikmalaya itu salah satu kabupaten yang sudah memiliki Plut. Di situ satu kali 24 jam, bahkan untuk hari Rabu, karena ada pusat pelayanan satu meja. Karena bagi para pelaku UMKM, sesuai arahan Pak Bupati, agar mudah, murah, meriah. Gitu. Jadi ketika para pelaku UMKM masuk itu, di sana mau bisa proses NIB, PIRT, HALA, dan yang lain-lain. Itu barangkali. Baik Pak Iwan, terima kasih. Jadi memang ada fasilitasnya Plut tadi ya. Baik rekan-rekan, masih banyak pertanyaan nih pasti ya, tapi karena keterbatasan waktu sudah yang memisahkan kita di siang hari ini. Namun jika teman-teman masih ada perasaan penasaran sedikit, tentu saja rekan-rekan dari Inke Maris and Associates akan membantu teman-teman media semua yang masih punya pertanyaan yang ingin di follow up lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu hadirin rekan-rekan media, sampailah kita di penghujung acara kita. Saya atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan Bapak Ibu semua untuk tetap bersama-sama dengan kami sampai di penghujung acara ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu melancarkan acara ini bisa terjadi. Akhir kata, saya Lila Dianto mengucapkan terima kasih dan saya yakin kita akan segera ketemu lagi di dalam suasana yang lebih baik lagi di masa mendatang. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.